ketua kelas menyiapkan. Di tempat duduk siap kita berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sudah, terima kasih. Kemarin kita sudah membahas tentang sholat jamak, ya. Sekarang kita akan membahas sholat qashar. Sebelumnya dikeluarkan bukunya dulu di atas. Ya, dikeluarkan bukunya, disiapkan bukunya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Satu atau dua? Dua. Ya. Ya, kita tidak masuk. Terus apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Ya. Untuk pelajaran sholat qashar ini tujuannya ya. Nanti tujuan mempelajari sholat qashar ini kalian bisa untuk menyimpulkan pengertian dari sholat qashar tersebut. Terus kalian bisa membandingkan antara sholat qashar dengan sholat jamak. Terus juga kalian bisa untuk merangkum tata cara sholat qashar tersebut. Tuh. Terus pentingnya kalian mempelajari sholat qashar ini itu kalau kalian nanti sudah sudah lulus atau nanti dalam keadaan tour, kalian bisa untuk melaksanakan sholat qashar tersebut. Jadi sholat itu hukumnya adalah wajib, jadi nanti kalian bisa untuk melaksanakannya. Terus kalian juga dalam belajar ini harus tetap semangat untuk menuntut ilmu, semangat dalam belajar, dan semangat untuk mempelajari pelajaran-pelajaran dari bapak ibu guru. Ya, itu tentang materi atau tujuan kalian dan motivasi saya kepada kalian agar kalian bisa untuk selalu belajar aktif dan mengerjakan tugas-tugas dari ibu dan bapak guru. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang sholat jamak ya. Sholat jamak itu kemarin yaitu jamak artinya apa? Mengumpulkan, ya. Terus jamak artinya mengumpulkan, dan sholat jamak yaitu mengumpulkan dua sholat fardu menjadi satu waktu dalam satu waktu, dikerjakan dalam satu waktu. Tuh kemarin ya. Terus kita lanjutkan dalam materi sekarang yaitu tentang sholat qashar. Qashar artinya adalah memendekkan. Qashar artinya apa? Memendekkan atau meringkas sholat. Tuh. Jadi qashar artinya dalam segi bahasa qashar adalah memendekkan atau meringkas sholat. Sedangkan qashar sholat adalah memendekkan atau meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu artinya itu namanya qashar sholat. Jadi yang qashar sholat itu memendekkan yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, itu namanya memendekkan sholat atau mengqashar.
Terus sholat apa saja yang boleh untuk diqashar? Itu ada beberapa sholat yang boleh untuk diqashar. Yang pertama, sholat zuhur ini boleh karena rakaatnya 4. Terus sholat asar itu juga boleh. Terus sholat isya nih. Sedang sholat maghrib dan sholat subuh ini tidak boleh untuk diqashar. Contohnya sholat maghrib. Sholat maghrib itu 3 rakaat, tidak boleh diqashar menjadi 1,5. Dan sholat 1,5 kan nggak bisa, jadi tidak boleh untuk diqashar. Terus juga sholat subuh yang 2 rakaat ini juga tidak boleh untuk diqashar. Terus siapa saja atau ketentuannya yang boleh untuk mengqashar itu yaitu yang pertama dalam perjalanan jauh. Maka ketika dalam perjalanan jauh itu kita boleh untuk mengqashar. Perjalanan jauh itu namanya adalah musafir ya. Itu yang pertama dalam perjalanan jauh atau musafir. Dan perjalanannya ini tidak untuk maksiat. Terus jaraknya berapa? Jaraknya 80,64 km. Contohnya dari sini ke Jogja ketika tur itu boleh untuk menjamak dan mengqashar, boleh. Terus niat ketika kita sholat ya, itu kita niat untuk mengqashar yang tadinya 4 menjadi 2 atau ya itu namanya mengqashar. Ada niat untuk mengqashar. Terus ada beberapa hal yang tidak boleh untuk dilakukan orang yang melakukan sholat qashar. Yang pertama, ketika kita bermakmum dengan orang yang bermukim. Bermukim itu apa? Yang bertempat tinggal. Yang bertempat tinggal di sana itu tidak boleh. Maka kita harus sendiri dengan orang yang sesama dalam perjalanan dan niatnya sama. Kalau contohnya sholat zuhur dan asar, maka kita tidak boleh bermakmum dengan orang yang tidak menjamak atau mengqashar. Jadi ini tidak boleh untuk bermakmum dengan orang yang bermukim. Ini tidak boleh. Terus ada beberapa hal lagi, yaitu sholat qashar. Cara mengerjakan sholat qashar itu sama. Ini niatnya ya. Nanti ada sholat jamak saja. Kalau sholat jamak saja itu 4 rakaat. Contohnya zuhur dan asar itu 4 rakaat. Tetapi kalau jamak qashar itu 2 rakaat zuhur dan 2 rakaat asar. Jadi diringkas. Ini. Terus contohnya nih jamak tadi ada 2 jamak qashar, sholat jamak dan jamak qashar. Nih. Terus sholat jamak sendiri ada 2 yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Ya. Sholat jamak takdim qashar itu maka kalau sholat jamak takdim maka 4 rakaat zuhur dan 4 rakaat asar dikerjakan pada waktu zuhur. Tapi jamak takdim qashar itu 2 rakaat zuhur dan 2 rakaat asar dikerjakan pada waktu zuhur. Ini namanya jamak takhir qashar. Tuh. Cara mengerjakannya ya. Ini contohnya seperti ini. Niat sholat zuhur, niat ya. Niatnya apa? Niatnya contohnya zuhur dan asar. Tusolli yang pertama sholat zuhur. Tusolli fardhu zuhri raka'ataini qashran majmu'an ilaihi asri jaman takdiman ilahi ta'ala. Allahu Akbar. Terus sholat zuhur, terus nanti sampai selesai 2 rakaat, terus langsung berdiri lagi, tidak boleh militan dan di sela-sela ngobrol dan sebagainya. Langsung berdiri lagi untuk mengerjakan sholat asar 2 rakaat sudah. Tuh. Terus ini ya,
Setelah itu sholat asar. Sholat asar tadi yang pertama berdiri terus niat sholat asar. Kecuali pada asri rakaat ini kosron majmu'an ila zuhri jaman takdiman lillahi ta'ala. Setelah itu takbiratul ihram, sholat asar 2 rakaat terus salam. Setelah itu selesai. Nih. Begitu juga dengan sholat jamak qashar takhir itu sudah 2 rakaat. Takhirnya berarti tadi pada waktu duhur ya, takdim tadi. Terus takhir itu pada waktu asar. Ya, ada pertanyaan? Saya Pak, kalau sholat jamak qashar maghrib dengan isya bagaimana? Kan maghribnya 3. Ya, pertanyaan yang bagus. Untuk sholat maghrib itu tidak bisa diqashar ya. Jadi maghribnya tetap 3 rakaat. Setelah itu isya-nya 2 rakaat. Jadi sholat maghrib dulu 3 rakaat. Setelah itu dilanjutkan dengan sholat isya 2 rakaat. Tidak 4 rakaat, tapi 2 rakaat untuk qashar ini. Jadi kalau maghrib tidak bisa untuk diringkas, maka maghrib tetap 3 rakaat. Jadi maghribnya tetap 3, terus dilanjutkan dengan sholat isya 2 rakaat. Tuh dan niatnya nanti juga sama. Kalau takdim nanti sama. Jadi itu. Terus perbedaannya ya, perbedaan antara sholat jamak dengan sholat qashar. Ada sholat jamak saja dan sholat qashar. Yang pertama niatnya itu berbeda. Yang kedua itu jumlah rakaatnya. Kalau sholat jamak itu tetap 4 rakaat. Kalau sholat qashar itu 2 rakaat. Jadi itu perbedaannya. Jamak itu tetap 4 rakaat sama seperti biasa. Terus tetapi kalau qashar itu 2 rakaat. Sampai di sini sudah jelas? Sudah. Ya, kalau sudah jelas, ini ada sebuah nanti kalian membentuk kelompok ya. Ini bentuk kelompok, terus nanti mengerjakan kelompoknya tadi nanti mengerjakan tugas-tugas dari saya. Terus setelah itu kita akan membahasnya sama-sama tentang tugas tersebut. Kalian bentuk kelompok ya, terus setelah itu berdiskusi ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang sulit nanti bisa untuk ditanyakan. Sekarang kita membentuk kelompok ini ya, kelompok ini 1, 2, 3 ini ya. Bisa membentuk kelompok. Silakan kalian membentuk kelompok dan namanya nanti ditulis. Namanya kalian nanti ditulis di kelompok tersebut ya. Terus nanti presentasi maju satu persatu dari hasil kelompok kalian. Setelah itu nanti kita simpulkan bersama-sama tentang hasil dari diskusi kali ini ya. Nanti ada karena ini ada sebuah permasalahan ya. Kalau tadi ada sebuah permasalahan, bagaimana cara untuk ketika kita atur, ini permasalahannya, ketika kita atur itu kita berangkat jam 3 pagi dan pulang jam 11 malam. Dan ketika atur itu ada perjalanan jauh dan pada waktu sholat, nanti kita dalam perjalanan itu bagaimana cara untuk melaksanakan sholat. Nah, itu nanti kalian bisa menyelesaikan dari permasalahan-permasalahan yang ada tersebut. Jadi kalian harus bisa menyelesaikannya, gitu ya. Ya, sekarang kalian bisa membentuk satu kelompok. Pilih kelompoknya ya. Ya, silakan membentuk satu kelompok.
Kita mulai dari sini aja, sini dulu. Sini dulu bersama-sama. 3 orang nanti maju ke depan. Silakan maju ke depan. Silakan dibaca. Gambar ke-1 berangkat sholat jam 2 pagi. Gambar 2 sholat berjamaah jam 5. Gambar ke-3 sampai lantai. Gambar 4 sampai Borobudur. Gambar 5 sholat berjamaah jam setengah 1 jamak kosor. Gambar 6 sampai maghrib dulu. Gambar 7 jangan pulang. Gambar 8 sholat maghrib isya jam 9 malam dengan jamak terakhir. Gambar 9 sampai sholat jam 11 malam. Ya, terima kasih atas nomornya. Silakan duduk. Untuk kelompok selanjutnya ya. Sudah ya? Silakan duduk. Sudah, silakan duduk. Ya. Tadi sudah kita diskusi, terus kita sudah presentasikan. Sekarang coba kalian untuk menyimpulkan dari materi yang sudah kita pelajari tadi. Silakan dari ini, silakan. Ya. Allah tidak membebani hambanya dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Meskipun pelaksanaannya lebih ringan dibanding biasanya, maka tidak akan mengurangi pahalanya. Ya, jadi ini ya, Allah itu tidak akan membebani umatnya atau hambanya itu dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Seperti dengan sholat tadi, sholat itu hukumnya benar wajib, tapi di situ ada rukhsah atau keringanan. Jadi bisa dengan sholat qashar. Dan juga karena sholat ini tidak dapat diwakilkan atau ditinggalkan, maka sholat itu tetap untuk dilaksanakan, gitu ya. Jadi kesimpulan dari materi yang kita bahas ini bahwa sholat itu hukumnya adalah wajib dan tidak boleh untuk ditinggalkan. Ini. Terus nanti untuk tugasnya yang tadi saya diberikan nanti dikerjakan untuk di rumah, dan nanti untuk pekan depan kita akan membahas dari atau dikumpulkan, nanti akan saya nilai. Baca ya. Silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Sekian dari saya, dari kesimpulan tadi sudah kita bahas sampai di sini tentang sholat jamaah, sholat qashar, dan untuk minggu depan kita akan membahas tentang sholat dalam keadaan darurat. Tuh kita akan bahas minggu depan. Untuk menutupnya silakan ketua kelas membacakan surah dulu. Silakan disiapkan ketua kelas untuk menyiapkan surah. Di tempat dipersiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya
Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.